Cerita diawali dengan kisah Lian bersama Xiaowu, saudara kecilnya, hendak pergi menuju kota Luyang. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa sekelompok pengungsi yang menjarah bahan pangan dari petugas pengantar bahan pangan ke Luyang. Seorang dari kelompok pengungsi itu sambil berdiri di atas bahan pangan yang ia jarah, mengompori pengungsi lainnya dengan mengatakan bahwa kalau pejabat kota Luyang dengan enaknya makan mewah, sedangkan penduduk seperti kita kelaparan dibuatnya, maka apakah kita salah berbuat seperti ini kepada petugas pangan tadi yang kita pukuli sampai mati? Lalu pengungsi lainnya membenarkan kata-kata itu. Tidak selang lama, Lian sampai di sana bersama Xiaowu. Lian marah mendengar seorang pengungsi itu berkata seperti tadi. Kemudian, Lian menjelaskan kalau perbuatannya itu salah. Kita kekurangan bahan pangan karena disebabkan bencana yang terjadi. Dan karena bisa jadi petugas pangan tadi yang kalian pukuli memiliki keluarga yang menunggu kepulangannya. Dan petugas pangan juga hanya melakukan tugasnya. Mendengar penjelasan Lian seperti itu, lalu pemuda dan sekelompok pengungsi yang tidak setuju itu mengusir Lian dari sana. Di adegan lain, Lu Xiba, seorang mantan bawahan Jenderal Lu Yi, menuju arah kota Luyang sedang bertanya kepada pengembala yang ada di sana mengenai gambar seseorang yang ada di poster yang ia bawa. Kemudian seorang pengembala itu mengatakan bahwa sebelumnya ada seorang pemuda yang menanyakan gambar yang serupa dengannya. Kemudian Lu Xiba menanyakan kemana arah pemuda itu pergi. Ternyata pemuda itu adalah Asli Sun yang sudah dikenalnya waktu itu di padang rumput. Pindah ke Houdu. Matahari tidak terlihat lagi, malam pun telah tiba. Houdu yang mencari Lian telah sampai di pinggir kota Luyang. Dia pun bergegas memacu kudanya untuk sampai ke Luyang. Pindah ke Istana Tang. Ayah angkat Houdu, Du Qing, melaporkan kepada Li Ximin bahwa dia menerima laporan kalau Putri Yungneng, Lian, sudah menuju kota Luyang bersama para pengungsi dari Yozu. Kembali ke Lian. Lian sambil menggendong adik kecilnya, Xiaowu, yang sedang sakit. Dia masih berjalan menuju Luyang. Sampai di batas masuk kota Luyang, adik kecilnya itu, Xiaowu, menghembuskan napas terakhirnya. Lian pun tetap ingin masuk dengan menggendong adik kecilnya itu melewati penjagaan yang ada di sana. Tetapi petugas yang ada di sana tetap menghalanginya. Karena dihalangi masuk, Lian pun hanya bisa meratapi adik kecilnya yang tergeletak di tanah itu. Di saat yang sama, Houdu pun telah sampai di tempat penjagaan masuk kota Luyang dan dia melihat Lian berada di sana. Kemudian dia mendekati Lian dan Lian tersadar ada Houdu di sampingnya. Namun ia tetap terisak dengan tangisannya karena merasa bersalah dengan dirinya yang terlambat membawa Xiaowu sampai ke kota Luyang. Di adegan selanjutnya, Lian yang sebelumnya pingsan ketika sudah sampai di perbatasan masuk kota Luyang, sekarang dia sudah berada di salah satu penginapan di kota Luyang bersama Houdu. Dia berencana mengunjungi tempat Xiaowu dikuburkan dengan mengajak Houdu. Beralih ke Li Changge. Li Changge yang diselamatkan oleh seorang pendekar itu diajak ke tempat kuil Tau Biarawati. Dia memilih untuk tinggal di salah satu ruangan di sana untuk menenangkan dirinya. Kembali ke Lian. Lian sudah berada di kuburan Xiaowu ditemani oleh Houdu. Di sana, dia memenuhi harapan terakhir Xiaowu, yakni memberi banyak mangkok nasi putih padanya.
Sambil memegang semangkok nasi, dia mengingat-ingat masa di mana ia bersama adik kecilnya itu dalam perjalanan menuju kota Luyang. Lian sudah kembali ke penginapan, sedangkan Houdu menerima surat dari utusan istana untuk disampaikan kepada Lian. Dia pun pergi menemui Lian. Ternyata pada waktu itu Lian baru saja membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Houdu yang melihat itu merasa bersalah terhadap Lian. Dia pun akan pergi, namun Lian menghentikan langkah Houdu. Lian merasa Houdu datang ke kamarnya larut malam pasti karena ada yang hal penting untuk disampaikan. Ternyata benar adanya. Houdu memberikan selembar amplop surat dengan membelakangi Lian. Dan ternyata surat itu berasal dari ayahnya yang berada di Chang'an. Untuk secepatnya Houdu kembali ke istana dengan membawa sang putri, yakni Lian. Tetapi Lian sementara meminta untuk menetap di Luyang untuk meringankan penderitaan penduduk di sana. Di tempat lain, Asun, Siba, Supeng, dan kakek tua sedang membahas untuk menemukan Li Changgi di Luyang. Pagi pun datang. Sekelompok orang sedang ribut-ribut. Di sana ada Wei Suyu mendapat tugas untuk menjaga pangeran kecil di Luyang. Ternyata suara ribut tersebut tidak jauh dari tempat Lian tinggal. Lian pun ingin keluar untuk melihatnya, tetapi Houdu menghalangi untuk keselamatannya. Namun Lian meyakinkan Houdu dan dia percaya Houdu pasti akan menjaga keselamatannya. Serentak suara ribut itu terhenti sejenak ketika gerbang yang ada di seberang jalan itu terbuka. Terlihat dari kejauhan seorang gadis cantik dengan pengawal di samping kanannya berjalan menuju keluar gerbang dan menenangkan kelompok itu. Wei Suyu yang ada di seberang jalan itu terdiam sambil memastikan gadis itu ada Lian. Selanjutnya, setelah selesai menenangkan keributan, Lian mengobrol hangat dengan Wei Suyu. Houdu yang melihat dari kejauhan itu sedikit cemburu dibuat.